Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu 18 Juli 2021, kita mulai dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Demikian kiranya juga ada pada saudara. Saudara-saudara, marilah kita mawas diri, bercermin pada hukum kasih sebagaimana tertulis di dalam surat Matius, pasalnya yang ke-22, ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika kita mau bercermin pada ajaran Tuhan Yesus mengenai kasih ini, Bapak Ibu Saudara, maka taulah bahwa kita belum seutuhnya dan belum sempurna menjalankan perintahnya. Itulah kesalahan dan dosa kita. Ampunilah kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami. Marilah kita datang pada Tuhan dengan penuh penyesalan dan pertobatan, serta memohon pengampunan dalam doa.
Bapa, Allah yang baik, Allah yang menyertai hari-hari hidup kami, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Di saat kami boleh jujur menghadap tahta-Mu yang kudus, layak kami mengakui dan menyesali dosa-dosa kami. Oleh karena kami belum mampu secara utuh dan sempurna melaksanakan perintah kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Itulah dosa kami. Tuhan kiranya berkenan menyucikan setiap kami, agar kami boleh sungguh-sungguh datang dalam ibadah pagi hari ini dengan hati yang bersih, hati yang senantiasa tertuju hanya kepadamu. Di dalam anugerah kasih dan pengampunan-Mu kami memohon. Amin. Allah kita adalah Allah kasih, Allah yang tidak pernah membiarkan anaknya hidup di dalam dosa dan penderitaan. Allah menyatakan kepada setiap mereka yang mau datang dalam pertobatan dan penyesalan, dalam berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 35 sampai 36. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dan berkat anugerah-Mu. Bersama dengan berita anugerah yang besar yang boleh kita terima sebagai wujud dari kasih Allah kepada setiap kita, Allah juga menyatakan petunjuk hidup baru kepada kita, agar di saat kita boleh menjalani kehidupan, hari-hari ke depan kita hanya kita arahkan kepada karsa dan kehendak-Nya. Petunjuk hidup baru dinyatakan melalui firman-Nya di dalam Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Marilah saudara kita nyatakan kesanggupan kita untuk senantiasa melakukan perintah Tuhan dengan bersama-sama menyatakannya di dalam kidung pujian kesanggupan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu yang indah ini, mari kita bersama-sama merenung resapkan firman Tuhan, sebagaimana hari ini dinyatakan kepada kita melalui surat Markus 6, ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayatnya yang ke-53 sampai 56. Injil Markus pasal 6, ayat 30 sampai 34 dinyatakan firman Tuhan kepada kita demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Dilanjutkan dengan ayat 53 sampai dengan 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabdanya dan berusaha untuk memberi tempat di dalam hati dan hidupnya dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita mungkin pernah mengenal ada satu ungkapan, jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini mungkin sesuatu hal yang agak terbalik dalam benak kita, karena orang tentu saja lebih suka ungkapan, kalau bisa dipermudah, mengapa mesti dipersulit? Nah, Bapak Ibu Saudara, ungkapan yang pertama yang saya nyatakan, kenapa kalau bisa dipersulit harus dipermudah? Ini merupakan pendekatan dengan tipikal kekuasaan.
Acap kali Bapak Ibu Saudara, orang merasa aman, orang merasa nyaman, justru ketika hidupnya itu terlindungi oleh tembok-tembok atau sekat-sekat. Ada banyak sekat, sekat gender, sekat status sosial, sekat jabatan, bahkan tak jarang juga sekat rohani. Ini yang membuat gradasi religius antara hamba Tuhan dan orang awam terjadi, antara anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia juga terjadi semacam pemisahan. Kesatuan dan kesetaraan umat manusia menjadi sangat sulit terwujud ketika dibiarkan penyekatan, pembedaan ini tetap terus liar bergulir. Apalagi kalau sekat-sekat itu bersembunyi di balik aturan-aturan agamawi. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama belajar pada hari ini dengan apa yang Yesus lakukan di dalam peristiwa kehidupan dan kisah perjalanan hidupnya, pengajarannya, dan pelayanannya. Bacaan Injil hari ini, Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Ini dilatar belakangi oleh narasi pengutusan Yesus terhadap para murid. Para murid diutus untuk pergi berdua melayankan pemberitaan kabar baik. Para rasul diutus untuk membebaskan orang-orang dari jeratan kejahatan. Para murid diutus untuk melayani yang sakit. Dan para murid juga diutus untuk menggemakan panggilan pertobatan. Nah, setelah mereka pulang dari perutusan itu, rupanya Yesus tahu betul keadaan dan kondisi para murid yang lelah. Sehingga Yesus mengajak para murid untuk sejenak beristirahat. Yesus mengajak mereka ke tempat sunyi untuk beristirahat setelah mereka melayani begitu banyak orang yang membutuhkan mereka. Di sini kita melihat kepekaan, kepedulian Yesus akan kebutuhan para murid. Yesus tidak memperlakukan manusia seperti mesin pekerja. Meskipun dia tahu misi pewartaan tentang kerajaan Allah itu adalah misi yang sangat penting. Misi yang harus dikerjakan di masa hidupnya yang sangat singkat. Apa yang kemudian terjadi dari kisah keinginan dan kehendak Yesus untuk mencoba mengajak para murid beristirahat sejenak ini, Bapak Ibu Saudara? Rencananya memang ingin memberi waktu untuk sejenak beristirahat, untuk sejenak bernafas bagi para murid. Tapi kenyataannya yang terjadi, hal itu tidak bisa terlaksana. Sebab ternyata orang banyak terus datang mengikuti Yesus. Banyak orang yang datang untuk mengikuti murid-muridnya. Nah, yang agak aneh, ketika melihat orang banyak itu, alih-alih Tuhan Yesus menganggap itu sebagai gangguan, ternyata tidak. Yesus justru berbelas kasih terhadap orang banyak itu. Sebab ia melihat orang banyak ini seperti sekumpulan domba yang tidak mempunyai gembala. Bagi orang-orang yang haus sentuhan kasih itulah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dan peristiwa yang sama juga terjadi di Genesaret. Begitu Yesus keluar dari perahu bersama para muridnya, ternyata orang banyak segera mengenali dia. Kemudian mereka berbondong-bondong mengusung orang-orang yang sakit. Dimanapun Yesus berada, kemanapun Yesus pergi, dikatakan dalam firman tadi, ke desa-desa, ke kota-kota, ke kampung-kampung, ke pasar-pasar,
Selalu saja ada orang sakit yang diletakkan di hadapannya. Dan tidak sedikit orang yang memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Karena mereka mempunyai keyakinan dengan memegang jumbai jubahnya saja, mereka akan sembuh. Ya, tentu saja kita melihat dan menyaksikan permohonan itu semua dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini terbukti dari kenyataan bahwa semua orang yang menjamah jubahnya menjadi sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dinarasikan di dalam Injil Markus tentang Yesus ini secara tidak langsung merupakan sebuah testimonial, sebuah penggenapan atas pernyataan iman yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 23. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Gambaran gembala yang penuh kasih, penuh kesabaran. Gembala yang mau mengenyangkan serta memuaskan kehausan cinta umatnya. Di sini ditunjukkan oleh Yesus. Ia memberi kesegaran, kekuatan, tuntunan di dalam liku-liku kehidupan. Yesus memberikan pegangan, pedoman, kekuatan, memberi perlindungan, mengurapi dengan kebajikan dan kemurahan di tengah rupa-rupa dinamika kehidupan domba-dombanya. Nah, perlakuan Yesus kepada orang banyak ini memang sangat fenomenal. Sangat berbeda dengan perilaku institusi keagamaan pada era itu. Pada saat itu yang cenderung justru mendegradasi relasi antara tokoh agama dan umat. Hal ini juga digambarkan oleh Paulus di dalam jemaat Efesus. Dia pernah menulis dalam suratnya pasal 2 ayat 11 sampai 22 bahwa sebelum berita Injil dinyatakan kepada mereka semacam pemisahan antara Yahudi non-Yahudi, jauh dekat, umat yang insider dan outsider, ini menjadi stigma klasik yang memecah belah umat manusia atau umat saat itu. Sehingga kehadiran berita Injil dalam kehidupan umat manusia menjadi semacam wajah kehidupan yang baru, yang dipenuhi oleh kesetaraan, oleh damai sejahtera. Paulus hendak menyatakan Yesus adalah sang damai sejahtera. Yesus adalah sang damai sejahtera yang mampu meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yesus memperjuangkan perlawanan terhadap pendekatan kekerasan dan kekuasaan. Bahkan dengan mempertaruhkan kehidupannya, Yesus rela menghancurkan tembok-tembok kekerasan itu. Yesus membangun pendekatan solidaritas, sehingga dengan demikian hukum Taurat tidak lagi menghalangi daya rangkul terhadap orang-orang yang mau datang kepada Allah. Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dan bukan hanya itu, salib mengawali era baru, terciptanya relasi baru antara Allah dan manusia. Allah bukan lagi pihak yang mengasingkan diri dengan rupa-rupa pembatas dan membuat manusia tidak mampu menjangkaunya. Melainkan di dalam Kristus Allah menjadi pihak yang bisa dijangkau oleh orang-orang Yahudi maupun oleh orang-orang non-Yahudi. Semuanya bisa mengakses Allah yang dekat dalam satu spirit, dalam satu roh, yaitu spirit Kristus, roh Kristus.
Jadi tidak ada lagi orang asing atau pendatang. Yang ada adalah kawan sewarga, yang adalah anggota keluarga di dalam Kristus. Di dalam Kristus antara kita dengan Allah menyatu. Dan kita pun disebut sebagai tempat kediaman Allah di dalam roh. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya perlu terlibat dalam pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah di dalam Kristus tersebut. Lantas apa relevansi firman Tuhan hari ini untuk kita Bapak Ibu Saudara? Sebagaimana tema yang diusung oleh Sinode GKJ di minggu ini, Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Ini menjadi sangat relevan kepada setiap kita orang-orang percaya. Diundang untuk terus memperjuangkan pola hidup yang saling menggembalakan. Kita harus mampu mentransformasikan setiap pola relasi yang setara, saling melayani, saling mengasihi tanpa prasyarat. Kalau itu yang terjadi, maka akan ada damai sejahtera di antara kita. Namun bila mana pilihan pendekatan adalah pilihan pendekatan kekuasaan, tuan hamba, juragan dan juga pembantu, ini akan justru membuat ruang pemisah. Kesenjangan akan terjadi. Berbeda ketika kita mengambil pilihan yang Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita. Yesus terus memperjuangkan pola hidup yang saling menggembalakan. Yesus membangun relasi setara satu dengan yang lain. Sehingga satu dengan yang lain mau saling melayani, mengayomi, melindungi, menguatkan satu dengan yang lain, menopang ketika ada yang lemah di antara satu dengan yang lain. Aktualisasi yang Yesus ajarkan ini menjadikan pendekatan pelayanan yang dibangun adalah pendekatan pelayanan solidaritas dalam iman Kristiani. Ada banyak contoh-contoh aktual dalam kehidupan kita. Di dalam pendekatan keluarga, solidaritas dan persekutuan, ini akan membuat berita Injil tersampaikan dengan jelas. Bila semua itu dilakukan dengan pelayanan kasih, bukan dengan pelayanan yang saling merasa paling hebat satu dengan yang lain. Pelayanan akan lebih terasa dinikmati. Damai sejahtera akan lebih terasa dirasakan ketika mana yang satu bisa menghargai yang lain, menopang yang lain. Tidak melihat yang satu lebih utama dari yang lain, tetapi yang satu dari yang lain saling menopang, menguatkan, dan melihat sama-sama utama di hadapan Tuhan. Yesus Kristus, Sang Damai Sejahtera, bisa kita rasakan kehadirannya ketika mana kita terus membangun cinta kasih di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bersama seluruh umat di sepanjang abad dan tempat, marilah kita perbaharui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari saudara, kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah sumber damai sejahtera kami bersyukur pada hari Minggu pagi ini kami Tuhan tetap ajar untuk bisa bersekutu di rumah, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, untuk bersama-sama bersehati, untuk saling menguatkan, menopang, dan saling melayani dalam cinta kasih. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu yang menunjukkan bahwa Engkau rela menjadi gembala yang setia, gembala di tengah banyak umat yang membutuhkan pendekatan, penyertaan, rengkuhan, dan kasih, sebagaimana yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Terima kasih untuk pagi yang indah ini, karena pagi ini kami boleh bersehati, bersekutu di tengah keluarga kami dalam keadaan dan kondisi yang baik, yang sehat, yang sejahtera. Namun Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami, mereka yang lemah, mereka yang saat ini terbaring oleh karena sakit penyakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang harus masih menjalani isoma di rumah, ataupun mereka yang harus menjalani perawatan COVID di rumah sakit. Kami berdoa untuk mereka semua Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan mereka Tuhan di dalam anugerah kasih dan pertolongan Tuhan. Engkau berkenan menjamah, menguatkan mereka, menolong mereka semua, dan tetap memberi hati yang senantiasa bersyukur. Betapapun berat penderitaan yang menekan kehidupan mereka, biarlah hati mereka tetap melihat pengharapan yang datang dari Tuhan, sehingga pemulihan kesehatan atas saudara-saudara kami ini boleh terjadi. Bapa, kami juga berdoa untuk studi anak-anak kami, pergumulan perjuangan anak-anak kami, baik yang ada di sekitar kami ataupun mereka yang ada di luar kota. Berkati agar anak-anak kami ini dimampukan sungguh untuk bertanggung jawab, meraih dan upaya mereka untuk mencapai cita-cita melalui studi mereka. Berkati juga anak-anak kami yang bekerja di luar kota. Berkati juga setiap hamba-hamba-Mu yang harus berusaha mencari rezeki di dalam kehidupan hari demi hari, untuk mencukupkan kebutuhan bagi keluarga mereka. Begitupun Tuhan, berkatilah tumbuh kembang kehidupan gereja Tuhan di tengah masa pandemi yang masih terjadi. Biarlah kami tidak kehilangan hakikat kami sebagai persekutuan yang hidup, persekutuan kasih yang juga Tuhan mau pakai untuk berbagi kasih dengan setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Terkhusus mereka yang ada di dalam penderitaan, tekanan, dan mereka yang kehilangan pengharapan. Biarlah Engkau memakai setiap kami gereja-gereja-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kasih Tuhan, menjangkau mereka yang membutuhkan dan memerlukan. Berkati juga pemerintah bangsa kami, ketika mana harus berusaha dan berjuang dengan keras untuk bisa membebaskan rakyat bangsa ini dari pandemi COVID-19 yang masih merajalela di sekitar kami. Biarlah Engkau memberkati kami semua dengan kesadaran, agar kami dimampukan memutus mata rantai pandemi ini melalui ketaatan kami di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Mampukan kami untuk juga saling menjaga satu dengan yang lain di dalam ketaatan, agar kami semua tetap ada dalam kondisi sehat. Biarlah anugerah hikmat kebijakan Tuhan nyatakan atas para pemimpin kami, sehingga mereka juga dimampukan dengan kerja keras mereka mengentaskan bangsa ini dari berbagai macam kesulitan. Bapa Surgawi, kami berseru dan berserah.
untuk hari-hari ke depan yang masih akan kami jalani dalam kehidupan kami. Biarlah semua tidak lepas dari jangkauan lindungan penyertaan-Mu. Doa, sembahyang, dan rasa syukur kami ini hanya kami nyatakan dan alaskan di dalam penebusan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tibalah kita mengaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan pada hari ini, dari Amsal 11, ayat 26 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Hujan berkah dan tercurah, itulah jati hidupku. Hidup sebab dari surga dan diberi penebus. Hujan berkah-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Demikian pula atas penyertaan, pertolongan, dan pimpinan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih pula Tuhan atas firman yang boleh kami terima pada hari ini. Biarlah firman-Mu tinggal diam di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di setiap kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami mengaturkan persembahan. Berkati persembahan yang kami haturkan ini ya Tuhan. Demikian pula persembahan-persembahan kami yang lain. Terlebih-lebih persembahan jiwa dan raga kami. Sehingga persembahan ini boleh berkenan di hati Tuhan. Ampuni ya Tuhan apabila di dalam kami mengaturkan terselip dosa dan pelanggaran. Berkati petugas yang mengelola persembahan ini, sehingga boleh dikelola hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajar berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan daku
Yesus menolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar menuju Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini undur dan kembalilah ke tempat saudara masing-masing dengan mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin saudara. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.